Assalamualaikum. Selamat datang di channel Taufik Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu teknik sipil. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Kita ngambil balok sederhana, tapi tetap balok sederhana atau simple beam. Maka bebannya yang dirubah. Tadi beban terpusat, ini bebannya merata. Nah ini Q, ini A, ini titik tengahnya ini adalah C, yang ininya adalah B. Sehingga data ini harus bisa kita, ini setengah L, ini setengah L. Sehingga kondisi bebannya ini adalah sederhana, bebannya sederhana, tapi kalau ini konsepnya kita pegang, maka pasti kita tahu. Maka kita cari luasnya ini Q kali panjangnya, berarti Q totalnya itu sama dengan Q kali L, sehingga RA, nah itu RA sama dengan RB sama dengan setengah QL. Nah momennya di sini, momen di MC itu atau M-Max, nah, M-Max-nya itu pasti terjadi di tengah. Jadi M-Max-nya berapa? Berarti RA, nah ini dikurangi ini. Nah ini kalau MX dulu lah. Ini MX sama dengan RA kali, ini kan RA kali setengah L. Nah, karena ini cara cepat, RA kali setengah L dikurangi, ini gayanya. Kalau ini setengah L berarti setengah Q kali setengah L, ini gayanya kali jaraknya, 1/4 L. Hingga hasilnya berapa? Ini setengah QL dikali setengah L dikurangi ini 1/8 QL kuadrat. Berapa ini? Ini 1/4 QL kuadrat dikurangi 1/8 QL kuadrat sama dengan ini dijadikan 1/8, berarti ini 2, berarti 1/8 QL kuadrat. Ini dengan cara cepat kita bisa dapat gambarnya. Ini informasinya sudah tahu, ini setengah QL. Nah ini luasnya ini adalah QL, maka ini harus pulang gini ya gambarnya, sehingga gambarnya seperti ini. Sehingga ini setengah QL, yang ini positif, yang ini negatif. Nah yang posisi di 0 ini harus persis di C ini, sehingga gambarnya adalah ini 1/8 QL kuadrat. Nah ini membukanya ke atas. Ini sebenarnya nanti kita buktikan lewat cara metode interval. Nah ini bisa, harusnya gambarnya yang ini itu harusnya seperti ini, karena dia harus membuka ke bawah karena persamaannya adalah negatif. Harusnya gini, tapi umumnya dipakailah yang ini, tapi tidak jadi masalah, yang penting kita ngerti maksudnya. Oke. Nah ini gambarnya secara secara cepat ini, hingga menghitung secara cepat kita bisa dapat. Nah sekarang kalau kita menggunakan interval, kita Q-nya udah tahu, Q sama dengan QL, RA sama dengan RB sama dengan setengah QL. Ini informasinya seperti ini, sehingga kalau interval ini karena nggak ada beban lagi, hanya beban satu, berarti intervalnya cuma satu, dari 0 X sampai L. Kita lihat dari sini, misalkan kalau kita lihat sebelah kiri, kita buktikan yang min tadi itu ya, bahwa MX itu sama dengan RA kali X min Q. Nah QX ini adalah luas ini kali setengah X. Nah ini rumusnya sama dengan RA kali X min setengah QX kuadrat. Maka DMX per DX sama dengan RA min, ini 2 kali setengah, berarti tinggal QX. Nah supaya dia maksimum ini harus sama dengan 0, sehingga X nya ini bisa dicari nih, ini setengah
QL dibagi Q. Coret Q seperti setengah L. Jadi maksimumnya itu M maksimal adalah setengah L. Kita masukkan di sini MX nya sama dengan ini RA setengah QL, X nya adalah setengah L min setengah Q, ini setengah L kuadrat, sehingga hasilnya berapa? 1/4 QL kuadrat min ini setengah kali setengah 1/4 kali ini 1/8 QL kuadrat, sehingga sama dengan ini jadikan per 8, ini tetap ini 2 di atasnya, berarti 1/8 QL kuadrat. Nah, ini rumus-rumus yang terkenal ini, rumus yang selalu kalian harus dihafal nih, bahwa kalau bebannya merata begini, momennya selalu maksimumnya adalah 1/8 QL kuadrat. Nah, ini yang harus dicamkan. Nah, ketika kita mencari dari sebelah kanan, maka ini harus min. Nah, ini kalau min berarti dmx per dx. Nah, ini d nya, nah ini dx nya ini harus kalikan min, sehingga rumusnya berapa? Nah, ini yang ini diganti rb, ini tetap x karena x nya mungkin jalannya dari sini. Nah, ini x bisa dari sini, jalannya x nya seperti ini, sehingga bisa dari kiri bisa dari kanan, sehingga hasilnya itu harus sama, yaitu ini. Nah, ini walaupun dengan cara interval pun sama, cuma cara menentukan interval itu seperti ini. Kalau bebannya banyak misalkan seperti ini. Nah, ini kira-kira ada berapa interval? Ini ada 1 sampai sini, ini 1. Nah, ini dari sini sampai sini ada 2. Terus dari sini sampai sini 3. Ini sampai 4. Ini sampai sini 5. Hingga cara menentukan interval itu ketika kita jalan ke sana, ketika ini terbentur dengan beban ini, maka dia dianggap satu interval. Kemudian di sini kita jeglong, ini artinya jatuh, berarti ini satu interval. Kemudian kita kebentur lagi, itu satu interval. Jadi caranya seperti itu. Nah, yang terakhir ini, misalkan ini, kenapa? Kan ini ada RB ini. Nah, RB juga kebentur juga, sehingga ini adalah, nah kalau yang di sini kan jalannya sebelum ada bebannya, setelah ada bebannya, maka kita tidak dianggap ini, jadi tetap satu bagian, bukan dari yang dari sebelum jembatan ini misalkan. Berarti pas jembatannya itu walaupun sini ada beban, tetap ngitungnya sampai sini, hingga kalau yang di sini harus satu bagian juga. Sehingga itu cara menentukan interval dengan cara dengan beban kondisinya ini, walaupun sederhana, yang tidak apa-apa, yang penting konsepnya dulu. Konsep itu harus kuat supaya nanti ketika diaplikasikan dengan soal-soal yang gimana pun sulitnya, kita masih bisa mengerti, paham, sehingga hasilnya tidak bingung. Nah, ini dengan cara interval. Nah, sekarang kalau dengan cara garis pengaruh, kalau garis pengaruh sama. Jadi karena ini pertanyaannya adalah di dalam antara tumpuan dua ini, maka jawabannya tetap sama, yaitu ya seperti ini, tidak akan jauh. Jadi misalkan ini gambarnya ya seperti ini RA, ini punyanya RB, sehingga di sini juga berlaku. Tapi kalau harus diingat, kalau ketika dia pakai garis pengaruh, maka beban kini seolah-olah tidak ada, hingga dianggap yang berjalan itu adalah tetap 1 ton. Nah, nanti ketika gambarnya sudah ada, baru kita lihat. Nah, ini ketika seperti ini, kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, ini berapa ini? Ini karena ini 1, maka kita jangka ini, berarti ini sama dengan setengah L. Ini setengah L ordinatnya, sehingga setengah L luasnya ini. Nah, kita cari luasnya. Kalau Q nya sudah jelas, ini setengah Q, setengah QL, yang ini juga setengah QL.
Nah ini setengah QL setengah QL, jadi hasilnya harus sama juga. Gambarnya seperti ini. Kemudian akhirnya, jadi kalau ingin tahu di sini 1 tonnya ada di sini sehingga tahu. Sehingga di sininya adalah berapa? Nah ini mominya di sini adalah setengah. Ini bukan setengah QL ya, ini setengah aja karena 1 ton. Nah ini setengah aja, ini setengah aja. Nah ini RA, kalau mominya RA kali jaraknya. Jadi jaraknya berapa ini? RA nya setengah, ininya. Nah ini mominya itu sama dengan berapa ini? RA kali B, berarti ini setengah. Kalau M nya itu sama dengan setengah, ini RA kali setengah L, sehingga sama dengan 1/4 L. Nah ini ordinatnya itu adalah sama dengan 1/4 L. Nah sehingga ini kalau mencari mominya itu harus luasnya ini, luas total ini, karena bebannya merata. Kalau bebannya terpusat berarti ordinatnya saja, sehingga ini luasnya sama dengan luas ini sama dengan 1/4 L. Nah ini 1/4 L kali L kali setengah, karena luasnya segitiga itu sama dengan tinggi kali alas kali setengah, sama dengan 1/8 L kuadrat. Sehingga mominnya adalah, mominnya itu sama dengan apa? Luas kali Q-nya. Berarti Q-nya ini luasnya adalah 1/8 L kuadrat. Nah, sehingga sama dengan 1/8 L kuadrat. Sehingga sama aja dengan cara garis pengarah pun itu juga sama. Sehingga hasilnya itu walaupun dengan metode apapun, mau metode cepat, metode interval, metode garis pengaruh, itu hasilnya harus sama. Sehingga yang paling penting kalau di garis pengaruh, berapapun bebannya itu dihilangkan dulu, diganti dengan beban 1 ton bergerak dari A sampai B atau dari B sampai A. Jadi kita terserah, tapi kebanyakan umumnya itu adalah dari kiri. Nanti dari kanan pun juga tidak masalah, yang penting kalian mengerti konsepnya. Sehingga dengan cara bagaimanapun, nah ini saya terlalu ditekankan pada garis pengaruh ini. Kenapa? Karena garis pengaruh itu selama ini itu biasanya diidentikan dengan bebannya berjalan. Bebannya tidak berjalan pun itu bisa hasilnya, sehingga tidak bukan sebagai alasan ya, bahwa garis pengaruh hanya diperuntukkan untuk yang bebannya bergerak. Jadi harus hati-hati ketika dia garis pengaruh, walaupun soalnya seperti ini, jadi dianggapnya ya seperti ini. Jadi seolah-olah tidak ada beban sekali, tidak ada beban apapun. Misalkan ini bebannya terpusat pun gambarnya ya seperti ini. Ya, kalau misalkan bebannya modalnya seperti ini, misalkan, nah gini, terus ini ada bebannya, sini ada bebannya juga, tidak masalah. Berarti yang beban merata ini itu harus cari luasnya dulu, luas kali Q-nya. Kemudian kalau yang beban terpusat itu hanya ordinatnya saja. Nah ini ordinatnya, jadi ordinat kali besar bebannya ini. Sehingga tujuan utamanya ya gini. Jadi selama di antara dua tumpuan ini ya gambarnya ya selalu gini. Kalau misalkan ini ditambahkan lagi untuk garis pengaruhnya, ya ini tinggal ditambahkan aja ke sini. Hasilnya berapa? Misalkan ini sampai sini, ya sudah sampai sini hasilnya. Sehingga apapun tidak menjadi masalah, jadi gampang. Kalau kalian menguasai konsep di antara dua tumpuan, maka diperpanjang ini, itu tidak jadi masalah. Kemudian di Gerber juga pun, Gerber itu kan gabungan dari struktur yang seperti ini, bermacam-macam. Itu ada yang gini, ada yang ini panjangnya juga ada, itu tidak jadi masalah. Sehingga jangan sampai blank anunya itu, konsepnya itu. Jadi konsepnya tetap selalu ada. Karena kalau bebannya terpusat di garis pengaruh ini, maka ordinat yang dibutuhkan. Ya, ordinatnya saja. Jadi gaya ini dikalikan ordinatnya. Tapi kalau bebannya merata,
maka luas dari di bawahnya beban itu. Kalau bebannya meratanya sampai penuh, berarti ya sudah, ini berarti luas total ini. Tapi kalau misalkan gambar kinya cuma sampai sini, maka ya gambar sininya aja yang luas ini aja. Nah, luas ini aja dikalikan kinya. Jadi tidak harus semua, tergantung kondisi bebannya. Kalau bebannya penuh begini, berarti ya luas total ini. Jadi intinya, jadi apapun pertanyaannya, selama dia di antara dua tumpuan, ya seperti ini jawabannya. Tidak mungkin menyimpang dari ini. Sehingga ketika ada soal di di statika ini, maka sebenarnya dosennya belum ngasih soal, kita sudah tahu menjawabnya. Bisa menggunakan dengan cara cepat, supaya nanti kalian bisa butuh waktunya cukup lama. Misalkan harus dihitung dengan santai, dengan misalkan menggunakan interval. Kita banyak pilihan di sini, mau menggunakan garis pengaruh, mau menggunakan interval, atau menggunakan cara cepat. Karena cara cepat itu informasi cukup satu, ketika reaksinya sudah didapat, maka sudah bisa digambarkan. Cuma ingat bahwa menggambar itu harus tahu bebannya. Kalau bebannya dia terpusat, dia bebannya konstan di D-nya. Ketika dia di momennya dia linear, jadi naik satu tingkat. Jadi kalau konstan itu berarti tidak tergantung kepada X. Ketika dia linear, maka X-nya pangkat 1. Ketika dia parabol, dia X-nya pangkat 2. Ketika hiperbol itu X-nya pangkat 3, dan seterusnya. Tapi di sipil cukup sampai dengan pangkat 3, tidak sampai pangkat lebih tinggi dari 3, hingga hasilnya tetap bisa dengan cepat kita menggunakan yang mana yang harus dimanfaatkan. Sekian, saya kira gitu. Sampai ketemu di video berikutnya.